Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini Bapak akan membahas terkait dengan beberapa latihan kita di materi-materi yang sudah kita pelajari. Dan dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas 6 soal ya, untuk menjadikan bahan latihan kalian untuk persiapan PSAS pelajaran IPA yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Kamis. Di belakang Bapak sudah ada 3 soal terlebih dahulu kita akan bahas. Soal pertama yakni bacakan, sebuah balok memiliki ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 3 cm, serta massa 180 gram. Massa jenis zat tersebut bila dinyatakan dalam kilogram per meter kubik adalah. Dari soal nomor 1 tersebut ini sudah dapat kita pahami bahwa yang akan kita bahas di sini adalah materi tentang massa jenis. Mula-mula kita akan selesaikan soal nomor 1, di mana kita tuliskan yang diketahui. Yang pertama adalah panjang balok, yakni 6 cm, kemudian lebar ini 5 cm, dan tinggi yakni 3 cm, serta apa? Massa M kecil yakni 180 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah massa jenis zat tersebut, berarti rho. Masih ingat ya, rho sama dengan M per V. Rho dalam kilogram per meter kubik. Kemudian kita jawab satu persatu. Kita jawab. Karena ditanyakan rho, maka rho rumusnya adalah rho sama dengan M per V, massa per volume. Masanya sudah diketahui, volumenya belum. Volume karena bendanya berbentuk balok, maka volume balok, untuk menghitung volume balok adalah V balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya yakni 6 cm dikali lebarnya 5 cm dikali tingginya 3 cm. 6 dikali 5 30, 30 dikali 3 90 cm, karena ada 3 cm kali cm kali cm menjadi cm kubik. Maka volumenya V-nya adalah 90 cm kubik. Bila sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan M per V. M-nya 180 gram per V-nya 90 cm kubik. 180 dibagi 90, jawabannya adalah 2 gram per cm kubik. Atau bisa dituliskan seperti ini. 2 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Maka yang ini kita ubah menjadi kilogram, dari gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik. Perhatikan teman-teman semua, 2 gram per cm kubik sama halnya 2 gram per cm kubik sama dengan 2 per 1 gram per cm kubik. Karena 2 dibagi 1 sama dengan 2. Tinggal satuannya, jadi gram per cm kubik. Ini yang akan kita ubah menjadi apa? Menjadi kilogram. Gram menjadi kilogram. 2 gram berapa kilogram? Gram ke kilogram naik sebanyak 3 kali naik, berarti 2 dibagi 1000, 0,002 kilogram. Sedangkan yang bawah cm kubik menjadi meter kubik. 1 cm kubik berapa meter kubik? Cm ke meter yakni naik
sebanyak 2 kali naik. Karena kubik setiap naik dibagi 1000. Kalau 2 kali naik berarti dibagi 1 juta. 1 juta itu pernah kita bahas untuk penyederhanaannya 10 pangkat 6. Berarti sama juga 1 kali 10 pangkat min 6. Pangkat min 6 karena naik dibagi ya. Kemudian 0,002 kg ya dibagi 1. Nah, untuk menjadi perkalian kita akan membuat kilogram per meter kubik. Otomatis yang 10 pangkat min 6 ini naik ke atas, awalnya negatif menjadi positif. Maka akan menjadi seperti ini nilainya 0,002 kali 10 pangkat 6 kilogram per meter kubik. 0,002 kali 10 pangkat 6 bila kita ingin jadikan 2 maka menjadi 2 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Jadi atau berapa? 2 kali 10 pangkat 3 kali ini positif, tinggal ditambah 0 kali 3, 2000 kilogram per meter kubik. Jadi satuannya yakni ketika dinyatakan dalam kilogram per meter kubik, awalnya 2 gram per cm kubik menjadi 2000 kilogram per meter kubik. Ya, jadi satuan ataupun besarnya massa jenis air tersebut adalah 2 gram per cm kubik. Ketika satuannya dinyatakan dalam kilogram per meter kubik, yakni 2000 kg per meter kubik. Baik, silakan di screenshot terlebih dahulu jawaban yang ada di papan tulis untuk dipelajari kemudian. Baik, anak-anak sekalian, memasuki soal yang kedua, yakni sebanyak 4 kg air dari suhu 48 derajat Celcius dipanaskan menjadi 98 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 kg per derajat Celcius, maka kalor yang diterima air sebesar. Baik, dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui bahwa soal ini membahas tentang materi kalor. Kalor ya. Kalor lambangnya Q besar. Kita tuliskan dulu, diketahui. Apa saja diketahui? Sebanyak 4 kg air berarti masanya 4 kg. Kemudian dari suhu 48 derajat Celcius dipanaskan menjadi 98 derajat Celcius. Berarti ada suhu pertama yakni 48 derajat Celcius dan suhu kedua, suhu akhir ya, sama dengan 98 derajat Celcius. Apalagi kalor jenis lambangnya C kecil. Nah, bisa kalian buka kembali materinya, yakni kalor jenis air 4200 kg per derajat Celcius. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan yakni maka kalor yang diterima, yakni Q air. Berapa kalor air? Rumusnya Q sama dengan MC delta T, massa dikali kalor jenis dikali delta T. M-nya sudah diketahui 4 kg, C-nya sudah diketahui, delta T-nya belum. Nah, delta T itu yakni gabungan antara T akhir dikurangi T awal atau T2 dikurangi T1. T2-nya yakni 98 derajat Celcius dikurangi 48 derajat Celcius, yakni 50 derajat Celcius. Tinggal kita masukkan M-nya sudah, yakni 4 kg dikali berapa tadi? 4200 kg per derajat Celcius dikali 50, delta T-nya
50 derajat Celcius. Coret satuannya. Ya. Kemudian Q-nya berapa? 4 dikali 4200 dikali 50. Jawabannya yakni adalah 840.000 Joule. Kalau satuannya yakni Joule. 840.000 Joule. Jadi maka kalor yang diterima air yakni sebesar 840.000 Joule. Silakan di screenshot jawabannya untuk dipelajari kemudian. Kita masuk pada soal yang ketiga. Sebuah benda memiliki massa 60 kg. Bila percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram, berat benda tersebut yaitu, baik, kita tuliskan diketahui. Nah, pada pertanyaan pada soal kali ini, soal ketiga ini yakni membahas tentang berat, ya, yakni berat tambangnya W, ya. Kita tuliskan ketahui yakni massa M sama dengan 60 kg. Kemudian gravitasi, kecepatan gravitasi bumi yakni G yakni 10 Newton per kilogram. Ditanyakan yakni berat W. Berapakah W? Saya jawab ya. Rumus W adalah W sama dengan M dikali G. Karena sudah semua dapat, maka tidak ada yang perlu kita hitung-hitung lagi. Langsung kita masukkan saja 60 kg ya, dikali 10 Newton per kilogram. Jawabannya adalah 600 Newton kilogram per kilogram. Jadi berat benda tersebut yakni 600 Newton. Silakan dicatat ataupun di screenshot. Bismillah. Nah, baik, kita lanjutkan soal yang keempat. Kan? Amir berangkat ke sekolah berjalan kaki. Karena ia harus menyeberangi sungai, Amir berjalan 800 meter ke utara melalui jembatan. Kemudian belok ke timur 300 meter. Jika waktu yang dibutuhkan Amir 10 menit, besar kelajuan dan kecepatan rata-rata secara berurutan, yaitu, baik, materi di sini membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Ya, kita buat dulu yang diketahui. Bahwa yang diketahui yang pertama adalah Amir berjalan 800 meter ke utara. Berarti ini adalah jarak yakni S ke utara. Diketahui dulu ya. Diketahui S ke utara yakni 800 meter. Kemudian belok ke timur, jarak ke timur yakni 300 meter. Baik, teman-teman, kalau kita gambarkan, misalkan ini adalah rumahnya Amir, ya, rumahnya Amir. Kemudian di sini adalah sekolahnya, sekolah Amir. Maka Amir harus berjalan terlebih dahulu. Berarti dia di depannya ada sungai yang menghalangi. Kemudian ada jembatan. Berjalan terlebih dahulu ke arah utara, ya, ke arah utara. Kemudian anggap saja di utara. Kemudian berjalan lagi ke arah timur. Yakni 800 meter, ke sini 300 meter. Sebenarnya jaraknya dekat, bisa langsung ke sini. Nah, karena itu
akan ada perbedaan antara kecepatan, kelajuan dengan kecepatan. Kemudian apa lagi yang diketahui? Yakni waktu T. T-nya yakni 10 menit. Ditanyakan yakni V. V-nya ada dua, V kelajuan dan V kecepatan. Nah, ini ada sedikit perbedaan, khususnya terkait dengan jarak yang ditempuh oleh Amir. Untuk kelajuan berarti jarak keseluruhan untuk Amir dari sekolah sampai ke dari rumah sampai ke sekolah. Adapun untuk kecepatan, misalnya jalur cepat, yakni Amir bisa saja langsung dari rumahnya ke sekolah tanpa melalui jembatan yang bisa. Jadi dia buat jembatan sendiri, gitu ya. Baik, oleh karenanya ada sedikit perbedaan di sisi jarak yang ditempuh. Karena di sini pertanyaan kelajuan terlebih dahulu, maka kita selesaikan dulu V yang kelajuan. V sama dengan S per T. Karena S-nya ada 2, maka ini delta S, ya. Kemudian apa? S jarak yang berikutnya, ya. Karena ini adalah total keseluruhan, berarti S utara ditambah S timur per T waktu. S utaranya 800 meter ditambah 300 meter per T-nya 10 menit. Untuk satuannya diganti ke sekon. S ke sekon. 10 menit berapa sekon? 1 sekon yakni 1 menit yakni 60 sekon. Sedangkan 10 menit berarti 600 sekon. Kita masukkan 600 sekon. 800 ditambah 300 yakni 1100 meter. Kemudian dibagi 600 sekon. Coret-coret, ya. 11 dibagi 6 kita hitung terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah 1,83 meter per sekon untuk V kelajuan. Kemudian untuk V kecepatan sama, ya, delta S per T. Nah, bedanya adalah ini dikurangi, ya, jarak yang lebih panjang dikurangi jarak yang lebih pendek. Ini 800 dikurangi 300 dibagi apa nih 600 sekon. Nah, 800 dikurangi 300 yakni 500 meter dibagi 600 sekon. 500 dibagi 600. 5 dibagi 600 itu sama-sama. meter per sekon. Jadi jadi kecepatan dan kelajuan secara berturut-turut. Jadi kelajuan dan kecepatannya yaitu kelajuan dulu 1,83
meter per sekon dan 0,83 meter per sekon. Harus seperti ini berturut-turutnya ya, tidak boleh 0,83 dulu baru 1,83, tapi harus berturut-turut. Kelajuan sesuai hasilnya, V kelajuan 1,83 dan kecepatan sesuai dengan hasilnya 0,83. Jadi berturut-turutnya 1,83 meter per sekon dan 0,83 meter per sekon. Silakan di screenshot atau dicatat terlebih dahulu. Soal yang kelima. Perhatikan gambar di samping. Ada sebuah benda, ya, ada Z, ada gaya tarik benda yang menarik ke arah kanan dan menarik ke arah kiri. Ada F1, F2 ke arah kanan, F3 ke arah kiri. Pertanyaannya, benda Z bermasa 25 kg diletakkan di atas bidang datar. Ini. Bila benda diberi gaya seperti gambar di atas, gaya tarik yang ke kanan, yang ke kiri, berapakah percepatan benda? Baik, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa ini soal tentang gaya, resultan gaya, dan tentang percepatan. Baik, diketahui nomor 5 ya, diketahui F1 gaya pertama sama dengan 200 Newton, F2 sama dengan 300 Newton, dan F3 sama dengan 600 Newton. Perhatikan F3. Kemarin kita sudah disampaikan oleh Bapak ya, bahwa gaya yang ke kiri memiliki lambang negatif, yang memiliki tanda negatif. Tanda negatif itu menunjukkan benda tersebut atau gaya tariknya ke arah kiri. Maka nilai 600 Newton ini sama dengan karena ke arah kiri, yakni min 600 Newton. Baik, kemudian apa lagi kita ketahui? Massa benda M sama dengan 25 kg. Ditanyakan yakni apa? Percepatan benda. Percepatan benda yakni A. Rumusnya yakni di hukum Newton ya, F sama dengan M dikali A. Kalau ditanyakannya A, maka rumusnya menjadi F dibagi M. Oke, rumusnya sudah kita ketahui. Selanjutnya untuk mendapatkan F, di sini ada F1, F2, F3. Maka ketiga gaya ini kita cari berapa sih totalnya dengan resultan gaya R. Nah, resultan gaya R ya, F1 ditambah F2 ditambah F3. F1-nya yakni 200 ditambah 300 ditambah 600. Karena 600 ini ke arah kiri, maka negatif 600. 200 tambah 300, ini 500, plus dikali min, positif dikali negatif sama dengan negatif 600 gitu. 500 dikurangi 600 yakni min 100 Newton. Berarti min 100 Newton ini geraknya kemana? Karena ada tanda negatif, geraknya ke kiri. Oke, sudah diketahui bahwa besarnya yakni resultan gayanya 100 Newton. Tinggal kita masukkan, sudah dapat F-nya. Berarti A sama dengan F 100 Newton dibagi M 25 kg. Berarti percepatan benda yakni 100 dibagi 25, 4 Newton per kilogram. Itu silakan dicatat atau di screenshot. Baik anak-anak, kita masuk ke soal yang terakhir, soal ke-6, yakni tentang suhu. Suhu suatu ruangan 86 derajat Fahrenheit
berapakah suhu ruangan bila dinyatakan dalam skala Celcius dan skala Kelvin. Berarti diketahuinya ini 6 TC dari TF ya, karena derajat Fahrenheit. Berarti 86 derajat Fahrenheit. Pertanyaannya ditanyakan berapa derajat Celcius dan berapa derajat Kelvin. Nah, untuk mencapai ke Kelvin, kita tidak bisa langsung dari Fahrenheit ke Kelvin, tapi melalui Celcius terlebih dahulu. Maka ada rumus antara hubungan TF dengan TC. Karena ditanyakan TC Celcius, maka TC sama dengan 5/9 dalam kurung TF dikurangi 32. 5/9 kita selesaikan dulu di dalam kurung. TF-nya 86 dikurangi 32. 86 dikurangi 32 sama dengan 54. 5/9 kali 54. Kita coret 54 dibagi 9, 6. 6 dikali 5 sama dengan 30 derajat Celcius TC. Jadi skala Fahrenheit 86 derajat Fahrenheit bila dinyatakan dalam derajat Celcius, ini 30 derajat Celcius. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke Kelvin dengan melalui TC ya. Berarti TK Kelvin sama dengan TC ditambah 273. TC-nya 30 ditambah 273 sama dengan 303 derajat Kelvin. Jadi untuk derajat Fahrenheit 86 derajat Fahrenheit sama dengan 30 derajat Celcius. 86 derajat Fahrenheit sama dengan 303 derajat Kelvin. Baik, demikian beberapa pembahasan soal ya, khususnya yang berkaitan dengan hitung-hitungan untuk memperkuat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari, khususnya berkaitan dengan materi-materi yang banyak hitungan. Mudah-mudahan dari latihan-latihan ini dapat dipahami dan silakan latihan untuk persiapan PSS. Selebihnya materi-materi yang bersifat teori-teori silakan bisa dibaca. Demikian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.